Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel di Sera Channel. Guys, buat kalian yang belum subscribe, di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Selamat menonton. Guys, kali ini aku mau bahas drakor yang lagi ongoing berjudul Marry My Husband. Drakor yang diadaptasi dari webtoon ini mengisahkan tentang balas dendam, yaitu Kang Ji-won yang diperankan oleh Park Min Young yang lagi sakit parah menyaksikan sahabatnya sendiri, yaitu Jong So Min yang diperankan oleh Song Ha-yeon, Min Hwan yang diperankan oleh Lee Hye Kyung itu. Nah, untuk selengkapnya langsung aja kita bahas untuk episode satunya. Check it out. 안경을 안 쓰고 손에 왜 들고 있고? Seperti yang udah aku singgung tadi, di sini Kang Ji-won itu sedang sakit parah, yaitu sakit kanker lambung stadium 4 dan divonis dokter hidupnya itu nggak akan bertahan lama. Tetapi temannya bernama Jong So Min ini selalu menemaninya di rumah sakit alih-alih suaminya sendiri. Saat itu tanggal 12 April tahun 2023, dia sedang menjalani kemoterapi transfusi darah di rumah sakit. Di sini dokter bilang dia hanya bisa bertahan 6 bulan atau 12 bulan. Dan di sini dia juga lagi keinget flashback saat dia menikah dengan suaminya dulu. Di sini ibu mertuanya itu sangat jahat, guys. Dia itu selalu menuntut Kang Ji-won ini untuk segera mempunyai anak. Dan tiba-tiba suaminya ini, Park Min Hwan ini, mengundurkan diri dari perusahaan dengan alasan dia ingin fokus dengan saham yang sedang ia kerjakan. Dan di sini Kang Ji-won yang mati-matian bekerja keras untuk menghidupi suami dan ibu mertuanya. Meskipun sedang sakit, dia tetap bekerja. Suaminya pun, Park Min Hwan ini, hanya bermalas-malasan di rumah yang membuat Kang Ji-won ini kesal melihatnya. Suatu hari dia periksakan kondisinya ke rumah sakit dan dokter bilang dia sudah sakit parah, yaitu sakit kanker lambung stadium 4. Dia bercerita kepada suaminya dan ibu mertuanya bahwa dia sedang sakit, tapi tidak digubris sama ibu mertuanya dan si suaminya. Mereka tidak peduli dengan penyakit yang diderita oleh Kang Ji-won. Oke, tiba-tiba dia tersadar dan terapinya udah selesai. Di sini ada salah satu pasien, keluarga pasien yang menyemangati dia bahwa ada temannya yang selalu berada di sampingnya meskipun suaminya tuh nggak ngerawat dia. Nah, ini dia temannya, Jang So Min yang diperankan oleh Song Ha-yeon ini ternyata berselingkuh dengan suaminya sendiri, yaitu Park Min Hwan, tanpa sepengetahuan Kang Ji-won. Padahal di sini Kang Ji-won itu udah percaya banget sama Jong So Min ini, tapi dia malah berselingkuh dengan suaminya sendiri. Nah, di sini dokter meminta untuk Kang Ji-won ini segera memanggil walinya untuk membayar administrasi rumah sakit atau Ji-won ini dipulangkan. Tapi saat Ji-won menelpon suaminya Park Min Hwan tapi nggak diangkat, jadi dia memutuskan untuk kembali ke rumah untuk menemui suaminya Park Min Hwan. Nah, di sini dia menaiki taksi ya. Ternyata si taksi ini kayak ngajak dia ke sebuah jalan lain ya. Pemandangan di jalan itu sangat indah yang membuat hati Jiwon ini senang. Nah, di sini si Pak supir itu mengembalikan uang Jiwon, katanya dia tidak perlu membayar uang taksi. Anggap saja ini uang yang diberikan oleh almarhum bapaknya, karena di sini bapaknya tuh udah meninggal. Nah, di sini Jiwon udah sampai di rumah. Dia buka pintu dengan perlahan-lahan dan dia melihat ada sepatu perempuan yang berada di dalam rumahnya. Sontak aja dia tuh terkejut, dia ternyata sepatu itu milik temannya sendiri, yaitu Jong So Min yang sedang berdua-duaan dengan suaminya Park Min Hwan. Di sini Jong So Min sahabatnya ini bukannya minta maaf, tapi ngata-ngatain si Jiwon ini, katanya dia tuh udah sakit parah, nggak perlu ngapa-ngapain lagi.
Dan di sini Pak Min Hwang, suaminya itu berusaha mendorong Kang Ji-won ini sehingga Kang Ji-won ini jatuh dan kepalanya itu mengenai meja. Dan akhirnya dia meninggal guys. Tepat tanggal 12 April 2023. Dan tiba-tiba dia terbangun sambil menangis melihat dirinya itu udah di sebuah kantor dan dia melihat si suaminya ini berdiri di depannya. Langsung saja dia ngelempar barang-barang karena dia masih terlihat kesal dengan suaminya yang sedang kedapatan selingkuh dengan sahabatnya. Melihat itu, salah satu rekan kerjanya yang diperankan oleh Na In Woo, dia berperan sebagai Yo Ji Hyuk ini sempat kaget melihat kejadian itu. Di sini Yo Ji Hyuk berusaha menghentikan keributan yang ditimbulkan oleh Kang Ji Won. Kang Ji Won hampir jatuh dan dia diselamatkan oleh Yo Ji Hyuk. Sontak aja dia langsung lari karena malu dan meninggalkan kantor. Tapi di sini Yo Ji Hyuk tetap mengikutinya sampai akhirnya dia melihat si Kang Ji Won ini udah keluar kantor. Nah di sini Kang Ji Won juga hampir jatuh lagi guys, tapi diselamatin oleh Yo Ji Hyuk. Untung aja ya guys. Dan di sini Yo Ji Hyuk berusaha menenangkan Kang Ji Won dan menanyakan apa yang terjadi. Nah di sini Kang Ji Won shock banget ngelihat bahwa yang sekarang lagi dia berada itu adalah flashback 10 tahun ke belakang, yaitu saat dia tuh masih berkencan sama suaminya Pak Min Hwang. Lalu Ji Hyuk mengantarkan Ji Won pulang ke rumah. Dan dia juga memberikan sejumlah uang untuk Kang Ji Won makan. 아니에요, 괜찮아요. Lalu saat udah masuk rumah, dia mastiin kembali barang-barang yang ada di kulkasnya itu. Dia tuh mau ngelihat tanggal sekarang, yaitu sekarang tuh bukan tahun 2023, melainkan tahun 2013. Nah, di sini Ji Hyuk ini ngetok lagi pintunya gitu. Dia nganterin makanan buat Ji Won. Baik banget ya, guys. Nah, di sini Ji Won makan, kemudian dia tuh lagi mikir kayak ini tuh mimpi apa enggak gitu. Kok dia bisa balik ke masa lalu gitu. Dan dia ngingat-ngingat kembali gimana sih peran Yo Ji Hyuk ini di 10 tahun yang lalu. Ternyata si Ji Hyuk ini emang laki-laki yang baik yang nantinya sukses. Nah di sini dia lagi ngitung-ngitung uang yang diberi Ji Hyuk tadi, terus dia ngelihat uang yang dikembaliin sama Pak Sopir tadi. Dia jadi keinget bahwa dulu si ayahnya ini selalu gambar bentuk love gitu di uang dan dia nyangka itu adalah bapaknya tadi dan dia pun nangis. Kemudian tiba-tiba si Pak Min Hwang ya, di sini dia masih berperan sebagai pacarnya Ji Won mengajak dia makan di luar. 오케이. 나는 잘 이해 못하겠는데 Di sini Min Hwang ini memastikan apa Ji Won ini hamil apa enggak dan kenapa dia tadi ribut-ribut di kantor. Dan Ji Won bilang dia nggak hamil tapi cuman gastritis karena stres. Dan di sini Min Hwang juga bilang kalau misalnya punya anak sekarang itu kayak nggak bisa berlanjut untuk karir, sayang banget. Dan di sini Ji Won memutuskan untuk memutus hubungan mereka. Tapi Min Hwang itu nggak mau putus guys. Dia tuh intinya tuh nggak mau putus sama Ji Won, tapi Ji Won ini berusaha tetap mau putus sehingga dia tuh kayak melakukan suatu kekerasan dan akhirnya dia minta tolong mereka kantor polisi, tapi polisi ini nggak ngegubris keluhan dari Ji Won ini. Kata polisi itu hanya pertengkaran kecil antara pasangan kekasih yang biasa terjadi. Akhirnya Ji Won pun meminta untuk mengantarkannya pulang dengan polisi. Nah sampai di rumah di sini Ji Won melakukan rencana ya gimana caranya dia tuh mau putus sama si Min Hwang, tapi dia tuh nggak bisa karena si Min Hwang ini udah banyak utang banget sama Ji Won ya yang harus Ji Won lunasin. Kalau putus sekarang Ji Won ini bakal rugi. Dan di sini dia mau buat rencana gimana dia sukses seperti Min Hwang. Akhirnya dia ikut kayak saham yang diikutin Min Hwang dulu gitu. Nah di sini
dia mastiin kembali bahwa sakitnya itu nggak parah. Akhirnya dia cuman harus minum obat. Dia seneng banget karena di sini dia tuh lagi nggak sakit parah. Akhirnya dia ke perpustakaan buat cari buku-buku gitu. Nah, terus di sini dia ketemu lagi nih sama si Ji Hyuk. 아니요. 어, Terus Jiwon melihat tangan Ji Hyuk ini terluka karena berusaha menyelamatkan Jiwon kemarin. Akhirnya si Jiwon mengajak si Ji Hyuk ini makan siang bersama. Nah, saat makan si Ji Hyuk ini membuka kacamatanya. Di sini Jiwon itu kayak terpesona. Dia si Ji Hyuk ini lumayan tampan nih. Lagi makan, si Jiwon ini ditelepon sama sahabatnya yaitu Somin. Di sini Somin terlihat kesal karena si Jiwon ini kayak ngehindar gitu sama dia. Padahal mereka tuh selalu berdua. Nah, di sini Jiwon lihat tangan si Ji Hyuk yang luka itu persis sama luka yang dia derita dulu. Oke, udah makan, mereka pulang nih. Terus si Ji Hyuk ini bilang kalau misalkan dia resign dari perusahaan itu rugi banget, dia bilang. Nah, lanjut dia udah pulang ke rumah nih. Terus dia ngantor lagi. Nah, ketemu si Min Hwang ini tadi ya. Terus dia berusaha menghindar gitu. Dia nggak mau lagi nih berurusan lagi sama Min Hwan, tapi si Min Hwan ini selalu ngejar-ngejar dia. Di sini dia juga ketemu lagi sama Somin dan menceritakan kayak sebuah cerita di mana suaminya tuh selingkuh sama sahabat sendiri. Nah, si Jiwon ini lagi ngasih proposal gitu sama atasannya tapi ditolak. Dan dia ingat ini kejadian dulu dan proposalnya itu ditolak dan diambil oleh sahabatnya sendiri yaitu Somin. Dan di sini bakal sukses gitu karena si direktur ini kayak pilih kasih. Nah, terus dia keinget juga dia pernah luka waktu mau nyelamatin gelas yang hampir jatuh. Nah, jadi dia menghindar, kayak dia tuh seneng banget, dia tuh udah berhasil ngindar. Nah, lagi-lagi si Min Hwan ini ngejar-ngejar dia gitu. Dan dia juga hampir terjatuh dan diselamati lagi oleh si Ji Hyuk ini, guys. Terus dia masih dikejar-kejar nih sama Min Hwan. Min Hwan ini mau minta penjelasan nih, nggak mau putus lah intinya. Dan akhirnya dia pun nanti terjatuh dan tepat lukanya itu sama di luka lamanya itu di kakinya. Dan dia mikir gini, meskipun dia ngehindar tapi dia tuh masih jatuh, dia bilang masih terdapat luka, beda sama dia waktu kena luka di tangannya. Nah, ini dia lagi ngecek saham. Nah, di sini si Min Hwan ya berusaha ngajak balikan gitu dengan dia jual sahamnya demi si Jiwon. 이른바 TKU 리스트에 연루된 여야 의원이 Jadi Jiwon di sini berpikir bahwa kejadian yang pernah terjadi itu hanya perlu terjadi pada seorang yang lain biar dia tuh enggak kedapatan kejadian itu lagi gitu. Nah, di sini dia lagi ngobrol sama Somin. Dia bilang boleh nggak sih aku minta bantuan gitu sama Somin buat buang sampah. Tapi si Somin di sini ngajakin dia jalan-jalan di akhir pekan dengan syarat dia mau ngebantuin dia buang sampah. Ternyata apa sampah itu, guys? Ternyata sampah itu suaminya sendiri. 결혼해줘. Nah guys, itu dia singkat cerita untuk alur cerita drama Marry My Husband. Nah, makasih banget buat kalian yang selalu support channel ini. Jangan pernah bosan-bosan ya. Terus tetap pantengin channel ini. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.